Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali teman-teman pada pelajaran tematik. Silakan teman-teman persiapkan buku penanya. Kemudian kita akan membahas bahasa Indonesia ya. Pada tema 9 subtema 1. Silakan teman-teman dibuka halaman 90 ya. Silakan dibuka. Kita akan membahas menggali informasi melalui wawancara. Apakah teman-teman masih ingat apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Nah teman-teman, sebelumnya disiapkan pulpennya ya. Jadi pulpen ini untuk menggarisbawahi hal-hal yang penting ya. Nah, di sini dijelaskan ada berbagai hal yang dapat dilakukan untuk menggali informasi mengenai suatu hal, antara lain dapat membuka internet ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui sesuatu, bisa membuka internet, membaca buku, dan mencari informasi di majalah. Kemudian, cara lain yang dapat dilakukan untuk menggali informasi adalah dengan melakukan wawancara. Ya, selain membuka internet, membaca buku, mencari informasi di majalah, juga dapat ditanyakan atau melakukan wawancara langsung. Ya, bertanya langsung. Apakah teman-teman pernah mewawancarai seseorang? Tentunya pernah ya. Iya, karena wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi. Silakan teman-teman digarisbawahi ya bagian ini. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau kita sebut narasumber. Nah, misalnya kalau teman-teman ingin mengetahui kondisi lingkungan di sekitar rumah, maka yang harus diwawancarai siapa? Atau yang harus ditanya siapa? Yaitu ketua RT atau tetangga ya. Jadi kalau teman-teman ingin mewawancarai tentang kelinci atau peternakan sapi, maka teman-teman harus bertanyanya kepada peternak ya. Jangan bertanya kepada yang bukan bidangnya atau yang bukan seharusnya ya. Jadi wawancara itu harus tepat sasaran. Kemudian di sini terdapat beberapa langkah dalam melakukan wawancara ya. Ada 6 langkah untuk melakukan wawancara. Yang pertama adalah fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Nah, fokus ya. Jadi kalau bertanya kondisi lingkungan, maka yang ditanyakan juga kondisi lingkungan. Jangan ingin bertanya kondisi lingkungan tapi bercabang ke yang lain. Bercabangnya ke peternakan, pertanian ya. Jadi harus fokus kepada yang ingin ditanyakan. Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Nah, ini yang penting ya. Karena wawancara itu berkaitan dengan pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, tentunya tidak akan terjadi wawancara ya. Karena wawancara artinya tanya jawab ya, tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Kemudian kita juga yang ketiga menentukan narasumber. Tanpa narasumber maka wawancara tidak akan terjadi karena narasumber adalah pemberi informasi. Kemudian jika sudah membuat pertanyaan, menentukan narasumber, kemudian melakukan wawancara ya, melakukan tanya jawab. Nah, ketika melakukan tanya jawab, jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting seputar jawaban dan membuat kesimpulan hasil wawancara. Ya, membuat hasil akhir dari wawancara tersebut. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan di halaman 90, silakan langsung di grup diskusi ya. Kemudian kita buka halaman 91
ya, halaman 96. Kita akan membahas menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Jadi kita juga perlu memperhatikan saat wawancara berlangsung ya. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan wawancara. Nah, sekarang kita melakukan atau yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sikap ya. Jadi sikap kita mesti baik ya. Di sini kita garis bawahi ya hal yang penting ya. Jadi yang perlu diperhatikan saat wawancara adalah memperhatikan sikap. Nah, memperhatikan sikap antara lain menggunakan bahasa yang baku. Apa sih itu bahasa baku? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi tidak boleh ada bahasa yang tidak dimengerti. Ya. Misalnya seperti bahasa-bahasa sekarang yang enggak jelas artinya ya. Ya, tidak boleh dipakai atau tidak boleh digunakan untuk melakukan wawancara. Kemudian kita juga harus santun ya. Harus santun maksudnya adalah menggunakan bahasa yang baik ya, sama seperti ini menggunakan bahasa yang baku. Kemudian menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami. Menggunakan pertanyaan singkat, jadi tidak bertele-tele ya, tidak panjang lebar, jadi harus singkat. Dan juga narasumber mudah memahami pertanyaan kita. Serta tidak menyela pembicaraan. Nah, ketika narasumber sedang menjelaskan atau memberi informasi, kita tidak boleh menyela pembicaraan beliau ya, tidak boleh menyela pembicaraannya atau tidak boleh memotong ya. Kemudian selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai bidang keahliannya. Nah, seperti tadi ya yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau kita ingin melakukan wawancara tentang pemanfaatan sumber energi bidang pertanian, maka narasumbernya adalah petani. Kalau ingin melakukan di bidang peternakan, maka narasumbernya adalah peternak dan lain sebagainya yang sesuai ahlinya ya. Jadi tidak boleh tidak sesuai ahlinya tapi ditanya yang bukan bidangnya atau yang bukan ahlinya. Nah, teman-teman, di halaman 96 kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja ya di grup diskusi. Selanjutnya kita ke halaman 98. Nah, kita di sini akan membahas menjelaskan tugas wartawan. Teman-teman tahu nggak sih wartawan itu apa? Nah, wartawan itu adalah pekerjaan wawancara ya. Jadi wartawan itu merupakan, silahkan digarisbawahi, wartawan merupakan jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Ya, jadi tugas yang biasa mewawancarai di radio, di majalah, di surat kabar atau di televisi adalah wartawan. Ya, wartawan merupakan pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa wartawan disebut juga juru warta. Ya, juru warta. Silakan digarisbawahi, wartawan disebut juga juru warta. Nah, wartawan itu biasanya kalau mewawancarai orang biasanya ditemani oleh juru kamera ya. Tujuannya untuk supaya ada bahan atau ada gambar ya untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Kemudian wartawan juga saat melakukan peliputan ya membawa perekam dan pengeras suara. Tujuannya supaya suaranya dapat terdengar atau lebih jelas lagi di kamera ya.
Sedangkan juru kamera membawa kamera yang digunakan untuk merekam informasi dari narasumber, ya. Nah, kemudian teman-teman kita ke halaman 99. Jadi ini adalah tahapan atau susunan dalam mencari informasi, ya. Ini adalah pekerjaan wartawan. Nah, seperti ini biasanya, ya. Membawa buku catatan, membawa pengeras suara, ya, dan membawa perekam suara. Nah, biasanya wartawan itu sebelum mewawancari narasumber, wartawan menghubungi narasumber dan membuat agenda atau jadwal pertemuan untuk wawancara. Ya, jadi tidak langsung bertemu narasumber, tapi harus membuat janji dulu, ya, membuat jadwal dulu supaya jadwalnya lebih teratur atau lebih waktunya lebih efisien lagi. Kemudian wartawan membuat daftar pertanyaan sesuai tema, ya. Sama seperti tadi, kalau yang ditanyakan tentang peternakan, maka yang ditanya atau narasumbernya adalah peternak. Kemudian juru kamera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Nah, kamera tidak lupa, ya, untuk wartawan, karena untuk diliput di surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Kemudian saat wawancara, wartawan memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Maksudnya adalah wartawan memperkenalkan diri kepada narasumber supaya saling kenal, ya. Kalau tidak berkenalan terlebih dahulu, maka biasanya atau bisa jadi wawancaranya akan kaku, ya. Tidak akan seperti akrab, kaku, mengemukakan. Jadi memberitahu maksud dan tujuan wawancara. Maksud dan tujuannya untuk apa? Misalkan untuk bertanya tentang peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian wartawan mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Nah, pada waktu mengajukan pertanyaan dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Jadi pertanyaan yang tadi sudah dibuat harus ditanyakan kepada narasumber. Bahasanya juga harus baku, harus jelas, teratur, dan santun. Tidak boleh bertele-tele, tidak boleh terbata-bata. Jadi harus lancar, ya, bertanyanya. Kemudian wartawan mencatat semua informasi yang diberikan oleh narasumber. Nah, jangan lupa ketika melakukan wawancara, ketika narasumber memberikan informasi, wartawan tidak lupa untuk mencatat. Nah, di sini makanya setiap wartawan membawa buku catatan, ya, tujuannya untuk mencatat hal-hal yang penting atau semua informasi yang diberikan narasumber. Kemudian saat mengakhiri wawancara, wartawan mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan mengucapkan terima kasih. Jadi kesan yang baik itu bisa dengan ucapan terima kasih, bisa dengan pujian kepada narasumber, ya. Dan mengucapkan terima kasih juga termasuk kesan yang baik. Kemudian juru kamera merekam gambar narasumber untuk dokumentasi. Nah, untuk tadi, ya, untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi serta lain sebagainya. Atau bisa juga di internet, ya, kalau zaman sekarang. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah wawancara, wartawan merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Rangkuman dan kesimpulan tersebut dapat berupa berita atau artikel yang akan diterbitkan oleh media seperti koran atau majalah, atau bisa zaman sekarang mah pakai internet, ya, biasanya. Jadi kita sangat mudah, ya, untuk mencari informasi di internet. Tinggal ketik saja apa yang ingin kita cari di Google, maka akan muncul, ya, semua informasi. Kemudian saat membuat berita, wartawan harus menulis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber dan menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Nah, tujuannya supaya
Kita juga sebagai pembaca tahu maksud dan tahu isi informasi tersebut, supaya kita juga mudah memahami isi berita tersebut ya. Nah, baik teman-teman, sudah membahas di halaman 98 dan 99. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja di grup diskusi ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membahas buku pena, yaitu muatan bahasa Indonesia. Silahkan apabila tadi ada pembahasan yang belum teman-teman pahami, silahkan boleh langsung ditanyakan di grup diskusi ya. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar dan senantiasa mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita akhiri, tetap semangat teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.